Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Anwar Syarif Hidayat. Nah, video kali ini akan sedikit mengulas tentang permasalahan kembali yang terjadi pada peserta didik, yaitu peserta didik memiliki latar belakang ekonomi lemah. Motif ekonomi juga menjadikan salah satu kendala pada proses pembelajaran peserta didik. Hanya sedikit peserta didik yang bisa terus kuat mengikuti proses pembelajaran di mana kebutuhannya tidak terpenuhi. Tetapi banyak juga peserta didik yang sangat terganggu proses pembelajarannya ketika keluarganya memiliki tingkat ekonomi lemah, berdampak pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Peserta didik mulai terganggu proses pembelajaran ketika berhadapan dengan kebutuhan yang melekat pada dirinya tidak terpenuhi. Di antaranya ongkos perjalanan ke sekolah, kemudian uang jajan ketika di sekolah, kebutuhan pulsa atau kuota internet, pemenuhan hobinya, fotokopi modul atau tugas tertentu, dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut terkait dengan ekonomi. Peserta didik dalam kondisi bukan pencari materi keuangan, tetapi sangat bergantung kepada orang tua atau walinya. Keadaan ketika orang tua atau wali tidak dapat menyediakan sejumlah biaya untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik mengakibatkan munculnya masalah terkait proses pembelajaran peserta didik di sekolah. Dampak tersebut nyata diperlihatkan oleh perilaku peserta didik pada proses pembelajarannya. Salah satunya adalah gelisah, tidak fokus dalam proses pembelajarannya karena memikirkan kebutuhan-kebutuhannya yang merasa belum terpenuhi. Motif ekonomi lemah akan sangat sulit ketika dipaksakan ke keluarga peserta didik dalam waktu singkat berubah status menjadi memiliki tingkat ekonomi yang baik. Sangat jarang hal tersebut terjadi. Bergantung pada keluarga juga, yaitu keluarga saudaranya, hanya terjadi pada batas waktu yang singkat. Dan tidak sepanjang waktu peserta didik menyelesaikan pembelajaran di sekolah, contoh misalkan 3 tahun di SMK, harus bergantung terus pada keluarga saudara. Itu sangat jarang sekali atau akan sangat sulit bisa didapatkan. Oleh karena itu diperlukan pemecahan masalah yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik selama dia bersekolah. Solusi yang dianggap kuat adalah yaitu dari pihak sekolah dapat memberikan langsung kemudahan dalam hal pembiayaan. Di antaranya pembiayaan langsung pendidikan dalam hal ini adalah untuk kegiatan-kegiatan utama dalam pembelajaran dan biaya uang saku khusus bagi peserta didik. Uang saku khusus ini dimaksudkan adalah untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tambahan yang terkait dengan pembelajaran. Kedua jalan tersebut dirasakan dapat meringankan kebutuhan-kebutuhan utama yang melekat pada peserta didik terkait dengan pembelajaran. Walaupun kebutuhan tambahannya tetap belum terpenuhi karena sifatnya tidak mendesak bagi peserta didik. Yaitu kebutuhan tambahannya itu seperti pemenuhan hobi atau pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang tidak terkait secara langsung dengan proses pembelajaran. Mudah-mudahan hal tersebut yang saya informasikan bisa menjadikan tambahan referensi bagi rekan-rekan guru yang menghadapi masalah yang sama. Mudah-mudahan peserta didik kita semuanya bisa keluar mendapatkan solusi dari adanya peserta didik yang memiliki tingkat ekonomi keluarga yang lemah. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.